Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alam jin dan alam syaitan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gangguan syaitan terhadap manusia. Kita akan bahas secara global ya, dan insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan rinci tentang gangguan-gangguan syaitan terhadap manusia. Kemudian kita juga akan bahas tentang bagaimana ya, kita harus melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gangguan syaitan terhadap manusia itu terjadi ya, atau dilakukan oleh syaitan sejak lahirnya manusia ya, sejak keluarnya manusia, sejak keluarnya bayi dari perut ibunya sampai meninggal. Jadi selama itu akan terjadi gangguan ya, dari syaitan. Dan perlu kita ketahui bahwa syaitan itu bekerja siang malam tanpa letih, tanpa capek, dan tidak bosan-bosan ya, memerangi manusia, tidak bosan mengajak manusia berbuat mungkar ya, menakut-nakuti manusia dengan hal-hal yang buruk, dan berusaha terus mencegah manusia dari kebaikan. Sebagai contoh adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunannya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi ketika iblis ya, Allah jauhkan dari rahmat, Allah usir dari surga, Allah laknat ya, iblis bersumpah untuk membalas ya, untuk mengganggu manusia, karena iblis hasad dan dengki kepada Adam dan keturunannya. Oleh karena itu Allah berfirman tentang perkataan iblis di surat Al-Isra 62 ya, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ini perkataan iblis ya, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Iblis berkata ya, ara'aitak ya, artinya ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya ya, habarkan padaku tentang makhluk atau Adam ya, yang kau muliakan dia atasku ya. Artinya inikah orang yang kau muliakan di atas diriku? Seandainya engkau memberi tangguh kepada diriku sampai hari kiamat, sungguh aku akan sesatkan keturunannya kecuali sedikit ya. Jadi ini janji iblis, dan ini tekad iblis, dan ini perkataan iblis ya, yang sangat jelas
Allah kabarkan di mana iblis akan selalu menggoda manusia, mengganggu manusia. Ya, dan kita lihat surat An-Nisa ayat 118 sampai 119, ya. Allah berfirman tentang perkataan iblis, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan mengambil bagian yang telah ditentukan dari hamba-Mu. Wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan membuat mereka berangan-angan dengan angan-angan yang kosong. Wala amurannahum falyubattikunna azanal an'am, aku akan perintahkan mereka untuk memotong, ya, telinga-telinga binatang ternak, dan mereka juga melakukannya. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah, aku merintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah, maka mereka pun melakukannya, merubah ciptaan Allah. Oleh karena itu banyak sekarang, ya, orang yang pakai operasi plastik, ya, operasi plastik, merubah ciptaan Allah, ya, wajahnya dirubah-rubah dan seterusnya, ya. Orang-orang yang melakukan hal itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang mengambil syaitan menjadi wali selain Allah, maka dia sesungguhnya telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ya. Sangat jelas di sini bahwa syaitan, ya, dia bersumpah untuk membalas, ya, istilahnya syaitan ingin mengganggu Adam, ya, artinya balas dendam lah istilah kata, ya, karena syaitan hasad, dengki, iri sama Adam. Oleh karena itu berjanji untuk mengganggu Adam dan keturunannya, ya. Sejak kapan? Sejak dilahirkan, sejak manusia dilahirkan, kita dilahirkan sudah diganggu oleh syaitan, ya. Ketika manusia keluar dari, atau bayi keluar dari perut ibunya, syaitan sudah kumandangkan perang sampai mati, sampai meninggal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu syaitan hina yulad fayastahil sarikha min massi syaitani ghaira Maryam wa ibnaha." Ya, tidak ada anak cucu Adam yang dilahirkan melainkan dia disentuh sama syaitan ketika dilahirkan, sehingga anak itu nangis, ya. Anak itu menangis karena sentuhan syaitan itu, ya. Selain Maryam dan putranya. Jadi Maryam dan putranya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Abu Hurairah berkata, "Iqra'u in syi'tum", bacalah kalau kau mau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Sesungguhnya aku memberikan perlindungan kepadanya, meminta perlindungan kepada engkau untuknya, untuk Maryam dan putranya, keturunannya dari syaitan yang terlaknat, ya. Jadi syaitan ini memukul bayi, ya, sehingga bayi ini menangis, ya. Nah, jadi sejak lahir sudah ada perangan dengan syaitan, ya. Nah ini, dan perlu diketahui dalam sebuah hadis yang ada dalam Sahih Al-Jami' nomor ke-5800, Rasul kita SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada satupun di antara kalian melainkan telah diwakilkan, ada qarin, ya, untuknya dari bangsa jin. Jadi ada yang menemaninya. Jadi setiap manusia di antara kita ada qarinnya dari bangsa jin, ya. Wa qarinuhu minal malaika, dan qarin dari malaikat. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah", begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Rasul menjawab, "Wa iyaya", begitu juga dengan aku, "illa annallaha a'anani alaihi", ya.
tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menolongku atasnya. Fa aslama, dan dia pun masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Dia tidak memerintahkan padaku kecuali dengan kebaikan. Nah, ini ada qarin dari syaitan yang mengajak kepada keburukan, ya. Jadi terus ditemani sama syaitan. Nah, subhanallah, dalam masalah ini, ya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya dengar, ya, dengan adanya peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ya, itu ada sekarang orang yang bikin konten, ya, katanya memanggil beberapa korin dari orang yang meninggal dari korban itu. Kemudian korin itu ditanya dan korin itu menjawab, ya, perlu ketahui ini perbuatan yang mungkar, ya. Dan untuk kaum muslimin jangan percaya sama model orang seperti ini, ya, karena jin makhluk yang gaib, ya, jin makhluk yang gaib dan tidak bisa dipanggil-panggil begitu saja, ya. Dan saya khawatir nih yang manggilnya ini bohongan atau dia memang anak buahnya jin, ya. Ini jadi kemudian menghabarkan ini itu dan seterusnya, ya. Dan perlu diketahui bahwa bertanya kepada makhluk yang suka bohong, ya, ini sebuah kebodohan dan kepandiran, ya, karena Rasulullah SAW mensifati jin, ya, iblis yang jahat itu dengan kadzub, suka bohong, ya, suka bohong. Ini orang ingin ingin terkenal tapi melakukan cara-cara yang tidak benar, ya, melakukan cara-cara yang bohong, ya. Nah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh sahabat, oleh tabi'in, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Kemudian syaitan mendatangi manusia dalam mimpi, ya, dan kadang membuat seseorang mimpi buruk. Ya, ini contoh agar kita sedih, ya, agar kita takut, ya. Oleh karena itu kalau mimpi jelek, ya, jangan diceritakan, karena itu mimpi datang dari syaitan, ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah didatangi oleh seorang Arabi, Arab Badui. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ra'aitu fil manam anna ra'si duriba fatadahraja fastaddadtu ala atharihi. Faqal la tuhaddithin nasa bitala'ubi syaitani bika fi manamik." Orang Arab Badui ini datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku bermimpi bahwa kepalaku dipenggal, kemudian jatuh menggelinding. Aku mengikutinya, ngejar kepalaku itu." Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasul, "Jangan kabarkan manusia tentang mimpimu, tentang bagaimana syaitan mempermainkanmu dalam mimpimu." Lihat, ya. Jadi perhatikan ikhwah yang Allah muliakan. Ya, mimpi itu kata Rasulullah SAW ada 3, ya. Mimpi yang baik, ya, ini busyra, dari kabar gembira bagi Allah. Yang kedua, mimpi tahzin. Tahzin ini dari syaitan, ingin membuat kita sedih, ya. Ini mimpi jelek, mimpi buruk, ya, mimpi yang nggak ada-ada, ya, mimpi yang bukan-bukan, ya. Oleh karena itu kalau mendapat mimpi ini, ya, kita harus tahu adabnya. Insyaallah nanti kita akan bahas adab-adabnya, ya, biidznillah taala. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang kata Rasul, mimma yuhadditsul mar'u nafsahu, ya, mimpi dari seseorang yang mungkin karena sebab dia dari perbuatan dirinya, ya,
karena ucapan dia terhadap dirinya, ya, karena apa yang dia bayangkan, apa yang dia lakukan, itu terbawa mimpi, ya, atau istilahnya bunga tidur, ya. Jadi 3 mimpi ini ada pada manusia dan semuanya ada adabnya. Nah, di antara gangguan syaitan juga ketika tidur, dalam sebuah hadis yang sahih muttafaq alaih, itu syaitan mengikat dengan 3 ikatan di tengkuk kepala manusia, ya. Kalau misalkan dia tidur dikasih 3 ikatan ini, kata syaitan, alaika lailun tawil farqud, tidurlah, ya, atasmu malam yang panjang, begitu panjang, ya. Kalau dia bangun kemudian berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Kemudian kalau dia berwudu, lepas 1 ikatan yang lain. Kalau dia sholat, lepas ketiga-tiganya, sehingga dia bangun dalam keadaan semangat, kemudian enak dirinya, dan di pagi hari dia semangat, ya. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, wa illa asbaha khabith an-nafsi kaslan, jadi jiwanya jadi buruk dan malas, ya. Makanya kalau kita lihat orang yang begadang, nonton TV, nonton macam-macam di malam hari, ya, dia tidur nggak baca ayat kursi, nggak zikir sama Allah, ya begitu. Jadi malas, ya. Kemudian jadi nggak enak badannya dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita mau enak, ya, tidur dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian di antara gangguan syaitan, ya, itu syaitan bisa menyebabkan rumah terbakar. Na'udzubillah. Ya. Di antara penyebab rumah-rumah terbakar itu juga syaitan. Oleh karena itu kita selalu berlindung pada Allah. Di dalam Sahih Jami' nomor 828, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nimtum fa'atfi'u surujakum." Kalau kalian tidur, matikan pelita-pelita kalian, ya. Fa inna syaitana yadullu mithla hadhihi al-fa'ra 'ala hadha as-sirad fayuhriqakum. Karena syaitan menunjukkan kepada fa'rah, kepada tikus, ya, untuk kepada tikus, kepada lampu-lampu tersebut, kepada pelita-pelita tersebut, ya. Kemudian dengan pelita tersebut terbakarlah kalian, terbakarlah rumah-rumah kalian, ya. Jadi syaitan mendatangi fuwaisiqah ini, ya. Tikus ini disebut fuwaisiqah, makhluk fasik yang kecil, ya. Dengannya dia merusak benda-benda kita, kemudian juga mengganggu tidur, juga bisa membakar, ya. Nah, ini. Nah, kemudian juga syaitan juga ini yang menyebabkan sakitnya manusia, ya. Bisa langsung dari syaitan ngasih sakit kepada manusia, bisa juga dengan perantara syaitan dari kalangan manusia. Ya, karena syaitan ada 2, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya, Nabi SAW menghabarkan bahwa kebinasaan umatku dengan taun, ya. Nah, itu taun itu dari jin itu sebagiannya, ya. Jadi, tapi dalam setiap kematian, karena taun itu ada apa? Ada kesyahidan, ya. Ada kesyahidan. Yang terjadi sekarang, misalkan makanan-makanan kita, ya, diberi dengan berbagai macam, yakni zat-zat kimia atau zat-zat yang membahayakan bagi tubuh, itu dari bisikan syaitan kepada syaitan dari bangsa manusia, ya. Ya, sehingga kata ulama, penyakit kanker yang diderita oleh banyak manusia zaman sekarang itu karena dari syaitan itu, ya. Syaitan dari kalangan jin membisikkan kepada syaitan dari kalangan manusia, kemudian bikin macam-macam.
ya. Sampai namanya kerupuk sekarang jadi lilin, ya. Kerupuk, kemudian semacam-macam, itu dari apa? Dari wahyunya syaitan, ya, kepada manusia. Ya, bahkan buah-buahan sampai sayur-sayuran tidak lepas dari zat-zat yang membahayakan, waliyadzubillah, ya. Nah, kemudian ya, gangguan syaitan kepada manusia terus, ya, berlaku sampai meninggal, ya. Sampai di rumah syaitan ganggu makan orang, ganggu tidur orang, ganggu bersenggama dengan istri juga diganggu, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakara ismallahi hina yadkhulu wa hina yat'am qala syaitan la mabita lakum wa la asya'a hauna. Apabila seseorang masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, la mabita lakum wa la asya'a hauna. Ya, kalian enggak mendapatkan tempat tinggal dan tidak ada makan di sini. Wa in dakhala falam yadhkur ismallah inda dukhulihi. Tapi kalau masuk ke rumah kemudian tidak berzikir nama dengan menyebut nama Allah ketika masuk, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, kalian mendapatkan tempat tinggal. Wa illam yadhkur ismallahi inda mat'amihi, apabila tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan berkata apa? Adraktumul mabit wal asya. Ya, kalian mendapatkan apa? Mabit dan asya. Ya. Nah, kata ulama, wa rubbama jama'a syaitan zaujatal insan ma'ahu idza lam yadhkur ismallah. Bisa jadi syaitan ikut menjimai, ya, artinya bersenggama, ya, dengan istri seseorang, ya, bersama dia apabila tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus hati-hati, ya. Kita ketika bangun tidur kemudian bangun di malam hari, ada orang di tengah-tengah rumah kita tanpa sepengetahuan kita, apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita marah, ya, marah karena ada orang aneh, asing, ya, tanpa sepengetahuan kita. Nah, terus bagaimana kita bisa rela dan ridho memasukkan syaitan, musuh yang paling mengerikan, masuk ke rumah, ya, dengan sebab kita masuk rumah tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Macam-macam syaitan, makan sama orang yang masuk ke rumah tanpa baca bismillah, ya, masuk ke rumah makan bersama, bersetubuh dengan istrinya, wal'iyadzubillah, ya. Jadi harus hati-hati dari syaitan, ya, dari syaitan, ya. Jadi sampai apa? Sampai akhir hayatnya itu, ya. Nah, di antaranya adalah di sakaratul maut, kata ulama, ketika sampai mati seperti yang saya katakan, ya. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, setan akan berkata, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, matilah kamu dalam keadaan Nasrani, ya. Ah, itu. Jadi dia akan menyesatkan orang dari mengucapkan la ilaha illallah wa la billah, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadam wal gharaq wal harq wa a'udzubika min an yatakhabbatani asy-syaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika minal mauti ladigha. Nah, ya. Jadi syaitan terus, ya, menggoda manusia, ya, dan seterusnya. Kemudian juga di antara gangguan syaitan adalah dengan kalimat-kalimat yang buruk, ya. Kalimat-kalimat yang buruk ini dari syaitan. Kalimat-kalimat yang jelek itu bisa membuat sakit orang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berkata dengan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu mengadakan permusuhan di antara kalian. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Ya, kemudian juga syaitan
juga hati-hati dari menodongkan senjata walaupun main-main kepada saudara kita, ini nggak boleh. Ini perbuatan syaitan. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah salah satu di antara kalian mengisyaratkan kepada saudaranya dengan senjata, nodongkan dengan senjata. Fa innahu la yadri la'alla syaitan an yanzagha fi yadihi fa yaqa fi hufratin minan nar. Dia nggak tahu, bisa jadi syaitan itu ngambil senjata di tangannya, kemudian dia masuk ke dalam api neraka dengan sebab itu, wal iyadzu billah. Ya. Nah, kemudian juga syaitan ingin memecah belah antara manusia, ya. Ini juga hati-hati, ya. Inilah yang yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas gangguan syaitan dengan kalau orang Jawa bilang dengan kesurupan, ya, atau juga dengan sihir. Insyaallah kita akan bahas, ya. Kemudian juga kita akan bahas sedikit tentang ruqyah yang syar'i, ya, tentang ruqyah yang syar'i, ya. Ini kita akan bahas, ya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.